Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Saham Syariah. Apa kabar? Ya, baik, bertemu kembali dengan saya Saleh Basir untuk mereview saham-saham syariah yang tertera di Bursa Efek Indonesia. Ya, hari ini Rabu 14 Oktober 2020. Mari kita lihat saham-saham apa saja yang menjadi pilihan investasi ya. Baik, sebelumnya kita lihat dulu, saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya, sebagai contohnya, satu contoh yang kemarin sudah kami review dan naik signifikan, yaitu adanya Bank BRI Syariah ya, BRIS, di mana naik 25% dalam satu hari karena pemerintah merencanakan melakukan merger bank-bank syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, kemudian BNI Syariah, dan Mandiri Syariah ya. Nah, ini contoh bahwa saham syariah memang instrumen investasi yang terbaik ya untuk meningkatkan aset likuid Anda. Contoh yang lain saya contohkan di Kimia Farma ya, di mana satu BUMN farmasi ketika krisis COVID-19 justru sahamnya naik hampir 100% lebih ya. Saya pernah beli di harga 1.385 ya. Kemudian kami jual di 3.390 atau naik sebesar 144%. Dan masih banyak saham-saham lain yang bisa naik puluhan sampai ratusan persen dalam 3 sampai 6 bulan ya. Artinya kalau kita tepat dan memiliki analisis yang bagus ya, bisa mendapatkan return yang cukup lumayan ya. Baik, jika Bapak Ibu dan Sobat Saham Syariah ingin mengetahui bagaimana investasi di saham syariah, silahkan bisa menghubungi kami bantu ya, untuk mendapatkan return antara 3 sampai 5% per bulan ya. Ya, jika Bapak Ibu dan Sobat Saham Syariah mengalami masalah hukum terkait dengan investasi, kami juga memberikan bantuan hukum sebagai lawyer untuk membantu memberikan bantuan hukum ya untuk investor-investor retail yang mengalami masalah terkait investasi. Silakan bisa menghubungi kami di nomor WA 0818957579. Kami juga menyampaikan training-training saham syariah ya. Silakan bisa mengikuti perkembangan channel ini untuk kami berikan update-update terkait dengan training yang kami adakan ya, agar Sobat Saham Syariah bisa memahami lebih komprehensif bagaimana cara memilih saham dan kapan saat yang tepat untuk membeli dan menjual saham. Ya, kami sampaikan disclaimer on ya. Setiap keputusan investasi yang Bapak Ibu dan Sobat Saham Syariah lakukan ya adalah tanggung jawab Sobat Saham sendiri ya. Kami hanya membantu memberikan review dan pilihan ya saham-saham yang bisa menjadi alternatif ya. Dalam membeli saham ini kami tetap berpedoman pada prinsip investasi ya. Pertama, tetapkan tujuan investasi Anda. Horizonnya adalah medium sampai long term ya. Sebar portfolio pada saham yang berkinerja bagus dan atur cash flow Anda. Silakan subscribe, like, dan share video ini untuk memasyarakatkan investasi di saham syariah. Ya. Baik, apa saja saham-saham pilihan hari ini? Coba kita lihat ya. Kami sudah memilihkan beberapa yang bisa menjadi alternatif ya. Pertama terkait dengan saham CTRA ya. CTRA beberapa perusahaan properti kemarin kami sudah mereview Pakuan Jati ya. Ini CTRA ya, ini juga kemarin naik ya. Kita lihat CTRA
kemarin naik 6% ya, dari 720 menjadi 765 ya. Beberapa hari ini, 4 hari naik berturut-turut CTRA, perusahaan Ciputra Development, ini perusahaan properti, karena memang terkait dengan rencana vaksinasi COVID-19 yang mulai akan datang nanti di bulan November, diharapkan recovery ekonomi termasuk properti sudah mulai menunjukkan tanda-tanda. Jadi kita bisa mulai masuk di perusahaan properti. Kemarin saya mereview Pakuan Jati, PTRA ya, ini termasuk ya dalam tren meningkat ya untuk daily-nya. Untuk monthly juga memang sudah naik cukup signifikan. Nah, disinilah dalam waktu sekitar ini di bulan April ya, ketika COVID-19 itu mulai marak ya, ini CTRA di harga 394 ya, terendah ya. Sekarang sudah 765, jadi hampir naik 2 kali lipat ya. Nah, di sini sebenarnya peluang itu muncul ketika saham-saham berkinerja bagus itu jatuh harganya dan murah. Kita investor bisa membeli di harga murah seperti ini ya. Ya, kita melihat perkembangan, artinya memang di satu sisi sebagai musibah ya, tapi di sisi lain memang ada peluang ya, kita bisa membeli saham-saham berkinerja bagus dengan harga murah ya. Itu yang pertama, CTRA ya. Berikutnya saham ADI ya, Adikarya. Sebelumnya kami sudah mereview saham-saham konstruksi ya, Wika, PTPP ya, PPRI dan Snack Beton ya dan sebagainya. Saham-saham konstruksi mulai naik lagi ya. Di sini 4 hari berturut-turut naik dari 540 ke 600 ya, naik sekitar lebih dari 10% ya. Jadi kemarin naik 6%. Nah, ini saham konstruksi juga mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan ya. Ini ada tren meningkat. Jadi ketika tren meningkat ini kita bisa mulai juga ikut membeli saham-saham ya. Ada saham Adikarya, BUMN di bidang konstruksi. Kemudian kemarin Adaro meningkat juga 3% ya ke 1.150, di mana perusahaan tambang batubara ya di sini masih baru menunjukkan awal kenaikan ya. Jadi kita bisa beli Adaro di harga murah ya di 1.150 ya. Ya, di mana di dalam jangka menengah ya atau monthly ya, Adaro pernah mencapai di harga sekitar 1.400 sampai 1.500 ya. Jadi sekarang di posisi 1.150 ya. Diharapkan dengan recovery ekonomi harga saham perusahaan energi juga mulai pulih ya. Berikutnya adalah Pegas ya. Ini juga perusahaan di bidang energi ya. Pegas ini kemarin naik 3,5% ke 1.035 ya. Jadi kita menggabungkan antara technical dan fundamental ya. Artinya kita melihat tren grafik saham juga terkait dengan fundamental ya. Kalau kita lihat di seperti ini adanya tren kenaikan ya. Jadi kita bisa ikut membeli Pegas ya. Kemudian satu lagi yaitu Era ya, Era Jaya Swasembada. Ini perusahaan distributor di bidang gadget ya atau handphone, naik 1,8% ya, di mana di dalam era pandemi penjualan handphone ya diprediksi meningkat ya, apalagi setelah ponsel ilegal di blacklist atau tidak diperkenankan masuk ke Indonesia ya. Sehingga di sini Era Jaya mulai ada tren untuk kenaikan juga ya. Era ya, ini ada tren kenaikan. Kita lihat harga sahamnya juga 4 hari ini mengalami kenaikan dari 1.595 sekarang di 1.650 ya. Jadi bertahap naik pelan-pelan ini Era Jaya, kita bisa mulai akumulasi Era Jaya swasembada ya.
Kemudian berikutnya adalah masih perusahaan konstruksi yaitu PPRE ya, di mana PPRE ini kemarin kita lihat ya PPRE ya 2 hari sebelumnya sempat naik ke 194 ya, atau naik 34% Niara, cukup tinggi kenaikannya. Kemarin kemudian hari berikutnya turun 6% ya, kemudian kemarin turun 2,2% ya ke 177. Kita lihat apakah kita bisa masuk ke PPRE ya, di mana ada berita bahwa apa namanya PPRE ini akan melakukan aksi korporasi berupa perluasan sebagai jasa perusahaan konstruksi di bidang pertambangan ya. Nah, sehingga ada potensi memang PPRE juga mengalami kenaikan ya. Jadi dilihat dari kinerja teknikal ya, di sini PPRE memang ya ini menunjukkan kenaikan yang signifikan ya. Semula di harga sekitar 130-an ya, 140, sekarang di harga 177 ya. Jadi sudah naik lumayan signifikan ya. Ini potensinya memang masih uptrend ya. Kalau dilihat monthly ya memang sudah cukup tinggi, tapi PPRE masih cukup rendah dibandingkan harga tertinggi yang pernah di sekitaran sekitar 380-an ya. Jadi masih jauh ya. Jadi bisa kita pertimbangkan kita masuk ke PPRE di mana saham konstruksi mulai meningkat dan ada pelebaran usaha PPRE ini, PP Presisi ini ya, masuk ke jasa konstruksi di bidang pertambangan ya. Nah, ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja daripada saham PPRE. Demikian Sobat Saham Syariah. Kami ulangi lagi, CTRA, ADI, Adaro, Pegas, ERA, PPRE ya. Untuk PNBS ini saya lihat kemarin beberapa hari ini perbankan syariah meningkat semua ya, yaitu BTPS, kemudian naik signifikan ya, BRIS yang tadi naik ARA ya. Ini ada satu saham perbankan syariah yang belum bergerak ya, PNBS ya. Jadi sebenarnya PNBS relatif juga lumayan ini kinerjanya, namun belum terlalu baik ya. Tapi ada rencana PNBS ini atau Panin Dubai Syariah akan melakukan red issue ya. Walaupun kemarin diinformasikan akan mengubah jadwal red issue-nya sehingga kenaikannya masih tertahan. Tapi kalau untuk jangka menengah panjang ya, kita bisa akumulasi PNBS di sini PNBS masih di harga gocap atau 50. Jadi masih sangat murah ya. Di mana harga book value-nya adalah 71 sehingga kalau red issue misalnya di kisaran Rp100 ya, jadi PNBS bisa juga naik signifikan ya. Tapi ini mungkin posisinya masih menengah ya, karena saat ini jadwal red issue PNBS belum ada. Kapan akan melakukan red issue? Jika red issue-nya sudah mulai digulirkan, ya saya kira PNBS juga bisa mulai diakumulasi ya, perbankan saham perbankan syariah. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.